Selamat pagi, sore, malam, Pak Agung. Belakang saya Brigita juga Bilinda dengan NIM 44220306 dari kelas 4446C05 untuk sekali abang. Sini saya akan mempresentasikan Dispro program televisi non-drama game show yang berjudul Seru-seruan Yuk. Di bab 1 di pendahuluan ada latar belakang. Media televisi adalah media elektronik yang memanfaatkan kekuatan gambar dan suara dalam mempengaruhi penontonnya. Gambar adalah kekuatan utama dan suara sebagai pelengkap atau penguat gambar yang ada. Dengan kedua hal tersebut, media televisi mampu mempengaruhi emosi setiap penontonnya. Televisi saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian dan kehidupan. Bahkan beberapa orang, TV dianggap sebagai teman untuk menemani istirahat dari aktivitas mereka. Televisi memiliki banyak program, yaitu berita, dokumenter, drama, talk show, hiburan, game show, dan masih banyak lagi. Masyarakat banyak yang menonton TV sebagai hiburan di sela istirahat mereka. Program yang sangat dapat menghibur mereka adalah program hiburan seperti contohnya game show. Game show yaitu salah satu jenis program acara non-drama atau non-fiksi dengan sejumlah kontestan yang direkam secara intensif dalam suatu lingkungan, khusus guna bersaing memperebutkan hadiah. Salah satu program game show yang ada di TV adalah Arisan, yang tayang di Trans 7, setiap hari pukul 8 malam. Dalam acara tersebut, isinya adalah bermain kuis untuk memperebutkan hadiah berupa barang dan uang tunai dengan jumlah yang cukup besar. Tetapi tidak hanya arisan, tapi masih banyak lagi program game show yang ada di TV, seperti Gaspol, Baper, Family 100, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin membuat program televisi non-drama game show dengan konsep berisi permainan yang melibatkan kelompok dengan beberapa pertanyaan kuis dan game ringan untuk memperebutkan hadiah dan uang tunai. Program yang akan dibuat berjudul Seru-seruan Yuk, di mana di dalam acara tersebut akan menghadirkan acara yang seru dan permainan yang baru dan seru dan yang pasti akan menghibur penonton. Tujuannya sebagai sarana hiburan masyarakat yang menonton televisi, menjadikan program acara game show Seru-seruan Yuk menjadi salah satu program TV game show yang disukai oleh masyarakat. Untuk referensinya di sini ada Arisan, di mana dia durasi 70 menit dan isinya pesertanya tuh ibu-ibu atau wanita, tapi terkadang ada beberapa yang dicampur. Kedua ada Baperan, itu tahun 2018. Pesertanya di sini tuh artis semua. Terus yang ketiga ada School Rangers. Ini program game show dari luar negeri, khususnya di Thailand. Ini ditayangin di YouTube. Dan untuk pesertanya ini para artis yang di bawah agensi JMM TV. Untuk deskripsi program eh, game show seru-seruan, itu ada kategori hiburan, medianya di televisi, formatnya game show, judulnya seru-seruan yuk, untuk durasinya 45 menit, jadwal tayang setiap hari pukul 8 malam. Untuk status ekonomi, sosial, B sampai C. Target audiensnya remaja hingga dewasa. Remajanya mulai dari umur 13 tahun. Karakteristik produksinya, udah pakai record atau cam. Untuk segmentasi iklan, itu ada snack atau cemilan. Ini saya memberikan contohnya tuh di coklat Dilan sama Kitela. Untuk demografisnya, targetnya untuk semua jenis kelamin, usia 6 tahun sampai 50-an, untuk semua jenis kalangan, mulai tinggal di perkotaan hingga pedesaan. Harga produk tersebut sangat terjangkau dan dapat dibeli di minimarket atau warung. Untuk geografisnya, untuk semua jenis kalangan, mulai perkotaan hingga pedesaan. Geografisnya, usia anak-anak hingga orang dewasa, anak sekolah atau pekerja, dan semua masyarakat. Produk ini sangat cocok untuk anak-anak pelajar yang bekerja karena produk ini adalah produk cemilan dan dapat menjadi bekal dalam perjalanan. Kedua, ada minuman rasa. Ini saya kasih contohnya yogurt cimori sama
picitan yang Thai milk tea atau minuman icitan lainnya. Untuk target demografisnya, targetnya untuk semua jenis kelamin usia 6 sampai 50-an, untuk semua kalangan yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Untuk harga produknya juga sangat terjangkau dan ini sangat direkomendasikan. Makanya saya memilih produk ini untuk masuk di iklan. Dan produk ini dapat dibeli di minimarket atau warung. Geografisnya, semua jenis kalangan mulai perkotaan hingga pedesaan bagian atas. Di bagian atas yang tidak terlalu di pelosok, masih berdekatan sama di kota. Psikografisnya bisa anak-anak hingga orang dewasa, anak sekolah atau pekerja, dan semua masyarakat. Produk ini sangat cocok untuk anak-anak, pelajar, dan pekerja karena produk ini adalah produk minuman rasa yang pastinya nikmat rasanya dan dapat menjadi bekal dalam perjalanan juga. Tapi minuman setelah bisa juga menjadi minuman setelah makan, dapat atau untuk saat ada pertemuan keluarga atau saat kumpul bersama teman-teman. Ketiga ada susu, ada Utamix dan Milku. Untuk demografisnya, target untuk semua jenis kelamin usia 1 tahun ke atas sampai dengan 50-an. Untuk semua jenis kalangan, terus untuk produknya, ini harga sangat terjangkau dan dapat dibeli di minimarket atau warung. Untuk geografisnya, yang semua jenis kalangan mulai tempat tinggalnya itu dari perkotaan hingga pedesaan. Buat psikografisnya, usia anak-anak hingga orang dewasa, anak sekolah atau pekerja, dan semua masyarakat. Produk ini sangat cocok untuk anak-anak dan pekerja karena produk ini adalah produk susu yang di dalam komposisinya ada vitamin yang pasti baik untuk tubuh dan pertumbuhan. Produk ini dapat menjadi bekal sekolah atau kegiatan apapun. Yang keempat ada smartphone. Untuk demografisnya, targetnya untuk semua jenis kelamin, usia remaja hingga pekerja atau dewasa, untuk semua jenis kalangan. Geografisnya, yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Uh, dari demografis, ini ditargetkan untuk para pekerja atau pelajar yang perekonomian itu masih menengah, jadi kemungkinan masih bisa untuk membeli produk tersebut. Untuk psikografisnya, anak sekolah atau pekerja dan semua masyarakat dengan gaya hidup ekonomi yang menengah hingga atas. Produk ini sangat cocok untuk yang digambar ini Vivo. Vivo tuh harganya terjangkau, jadi masih bisa dijangkau untuk pelajar. Terakhir ada skincare. Skincare di sini saya kasih contoh Azarin sama Emina. Targetnya untuk semua jenis kelamin, usia remaja, tidak pekerja atau dewasa, untuk semua jenis kalangan. Harga produknya juga sangat terjangkau dan produk ini nih untuk kebersihan kulit, pokoknya perawatan kulit wajah. Geografisnya untuk semua jenis kalangan yang tinggal di perkotaan hingga pedesaan. Psikografisnya anak sekolah, pekerja, semua masyarakat dengan gaya hidup mulai sederhana hingga ke atas juga bisa, tergantung jenis kulit mereka. Produk ini digunakan oleh pelajar, kerja dengan ekonomi menengah atau sederhana. Target pasar ini yang tinggal di perkotaan sampai pedesaan. Produk ini digunakan untuk kebersihan kulit wajah, perawatan kulit tanpa memandang jenis kelamin. Karena kita semua harus merawat kulit agar tetap bersih dan sehat. Produk ini juga sangat mudah ditemukan, bisa di warung yang jual kosmetik, atau di minimarket terdekat. Lalu untuk target pemasangan iklan, untuk semua produk di atas ini ditayangkan di televisi karena lebih banyak ditonton oleh masyarakat ketika mereka menunggu penayangan program acara yang mereka tonton. Untuk jam iklannya ada di jam daytime sama prime time. Lanjut ke laporan produksi. Sini ada produser. Konsepnya itu programnya
Program Jamsil seru-seruan yuk dibuat dengan tujuan untuk menghibur penonton dan menemani mereka di waktu istirahat dari aktivitas hariannya. Acara ini berisi segmentasi persaingan antara 3 tim untuk memenangkan permainannya. Permainan yang disajikan mulai dari kuis ringan hingga permainan kelompok yang harus memperebutkan poin untuk mendapatkan hadiah dan uang tunai. Program ini mengusung tema ceria, penuh warna atau colorful, dan energi, dengan interaksi spontan antara host, peserta, dan penonton video. Visual panggung yang dinamis dan musik catchy akan memperkuat atmosfer seru setiap episodenya. Untuk working schedule-nya, di sini ada pra, produksi, dan pasca. Perencanaan dilakukan di bulan Mei minggu pertama, pengembangan gagasan minggu kedua sampai ketiga, membentuk kru di minggu ketiga bulan Mei, survei dan izin di minggu ketiga, penulisan naskah di minggu ketiga dan 4, terus menyusun jadwal dan budget juga di minggu 3 dan 4, penyiapan peralatan di bulan Juni, minggu pertama dan kedua, mencari host dan peserta minggu pertama dan kedua bulan Juni. Di produksi, persiapan alat perizinan dan lain-lain itu di Juni minggu ketiga, syuting juga minggu ketiga, dari production report minggu ketiga, evaluasi produksi juga di minggu ketiga. Untuk paskanya, vlogging itu di bulan Juni minggu keempat, editing mulai di minggu keempat hingga bulan Juli minggu pertama, review hasil akhir di bulan Juli minggu pertama hingga ketiga. Terus budgeting, breakdown budgeting, di bagian pra itu ada rapat kreatif dan tim, desain artistik, dan layout panggung, terus sewa kamera, sewa lighting, sewa LED, audio, dekorasi set dan panggung, properti permainan, transportasi loading barang, hadiah barang, dan hadiah uang tunai, dengan semua totalnya itu 41.020.000 rupiah. Terus yang produksi itu ada sewa lokasi, fee host, biaya transport host, fee peserta, biaya transport peserta, fee kru, make up dan wardrobe peserta atau talent atau host, terus konsumsi host dan peserta. Dengan total semua 21.500.000. Untuk di pasca kita cuma dimasukkan fee editor total 800 dan biaya terduga 1.500.000. Jadi total semuanya ada kita 64.820.000 rupiah. Shooting schedule itu di tanggal 18 Juni 2025 di jam 7 sampai jam 8 itu kedatangan kru dan persiapan alat, jam 8 sampai jam 9 peserta dan host berkumpul atau datang dan persiapan, jam 9 sampai jam 9.20 itu ada briefing host dan peserta dan kru cek final persiapan studio. Di jam 9.20 sampai 9.22 itu opening acara, terus mulai gamenya di pukul 9.22 sampai setengah 10 itu buat game pertama. Di game kedua itu di jam setengah 10 sampai jam 9.38, terus kita istirahat sebentar di jam 9.38 sampai 9.40, lanjut lagi di 9.40 sampai 9.49 itu buat game ketiga, jam 9.49 sampai jam 10.02 itu game final, di jam 10.02 sampai 10.04 itu pengumuman pemenang dan pemberian hadiah, di jam 10.04 sampai 10.05 itu closing acara. Buat equipment listnya ada kamera video, lighting, tripod, kamera, video, terus LED, audio, laptop, mic wireless. LED di sini buat di bagian struktur panggung sama di meja meja
podium. Terus di bagian lembaga kerja sutradara ada mengarahkan jalannya produksi saat syuting, mengatur blocking kamera, ekspresi host dan peserta atau peserta, mengarahkan kru dan memastikan semua berjalan sesuai rencana, melakukan review hasil editing. Untuk konsep dan casting listnya, program seru-seruan You adalah program game show yang ditayangkan di TV. Acara ini bertujuan untuk menghibur masyarakat melalui tayangan acara di televisi. Acara ini dibawakan oleh host dengan karakter asik, ceria, santai, seperti Surya Insomnia, dengan 3 tim dengan anggota 4 orang, dengan kriteria peserta semua jenis kelamin, mulai usia 17 tahun ke atas, dengan 3 segmen, maaf, dengan 6, 5 sampai 6 segmentasi. Syuting dilakukan di dalam ruangan dengan tema colorful. Untuk pembawa kerja penyusunan naskah, ada sinopsis. Acara seru-seruan Yuk Game Show adalah game show seru dengan tema gabungan dari beberapa permainan seru dan perlu kekompakan tim yang dibentuk dengan kemasan penuh warna dan tawa. Peserta dalam kelompok akan dihadapkan pada berbagai tantangan game kelompok yang seru dan kuis kocak sambil tetap tertawa. Buat treatmentnya, di segmen 1 itu ada perkenalan, eh, maksudnya awalnya host opening acara, terus host perkenalan acara, menjawab peserta, penjelasan singkat, aturan main di game yang akan dimainkan. Terus segmen kedua atau di game pertama, segmen ini ada 3 permainan. Kita di total sini ada 3 permainan yang buat utamanya itu ada huruf vokal, kuis, tebak gambar, dan tebak gaya. Setiap selesai permainan, tim yang menang akan mendapatkan hadiah barang dengan cara mengucap hadiah di wadah yang telah disediakan. Game pertama itu ada huruf vokal. Pada game pertama ini, host memberikan arahan dan cara main dari game ini. Game ini dimainkan dengan semua peserta dari semua tim. Cara mainnya, setiap tim akan menyebutkan satu kata dari satu soal yang diberikan host, tapi jawabannya dari peserta setiap ada huruf vokal diganti menjadi huruf vokal lainnya. Durasi game ini 1 menit untuk setiap tim. Contohnya, eh, kata pisang, huruf vokalnya diganti menjadi A, jadi pasang. Setiap satu tim yang dapat menjawab 2 soal, yang berisi 2 soal, yang total 8 jawaban, dengan jawaban benar mendapatkan 400 poin. Dengan satu jawabannya itu 50 poin. Terus yang segmen 3 atau game kedua itu ada kuis tebak gambar. Game ini dimainkan dengan cara host akan memberikan soal dan jawabannya, peserta harus menebak berdasarkan gambar yang ada di LED secara cepat dan rebutan. Di LED akan ada beberapa gambar dan diberikan beberapa clue, dan tim harus menjawab dengan benar. Jika ada yang salah, ada pengurangan poin 50. Jika benar, akan mendapatkan 150 poin. Segmen 4. Game ketiga ada tebak gaya. Pada game ini akan diberikan 1 soal untuk setiap tim, dan setiap tim yang dapat menjawab dengan benar hingga akhir mendapatkan 200 poin. Dan jika hanya beberapa yang bisa menjawab dengan benar, maka poin sesuai jumlah peserta yang didapat menjawab. Atau satu pesertanya itu 50 poin. Jadi kalau misalnya eh, cuman bisa 2 orang yang dapat, berarti cuma dapat 100 poin. Terus buat yang segmen 3 ini ada game finalnya. Pada game final, 2 tim yang skor paling tinggi akan bermain. Sebagai jawaban dari soal yang diberikan host. Sistematisnya ada 2 tim maju. Ya, sistem itu kayak yang di arisan, yang di ending. Itu dia harus berebut mencet bel yang ada di depannya. Dan semua peserta mendapatkan kesempatan menjawab. Jika ada yang tidak bisa menjawab, maka pemain berganti. Dan yang tidak dapat menjawab, tadi tidak bisa ikut bermain lagi dan harus kembali ke meja peserta. Dan tim yang menang akan mendapatkan hadiah uang tunai. Segmen terakhir, segmen 6, itu pemberian hadiah dan penutup. Pada segmen ini, host mengumumkan pemenang dari game dan memberikan hadiah berupa uang tunai kepada tim yang menang, dan host menutup acara. Untuk rundown-nya,
Di segmen 1 itu ada bumper in, terus pos perkenalan dengan durasi 2 menit. Segmen 2 ada yang game pertama. Di segmen 3 game kedua, terus di pertengahan itu ada iklan dengan durasi 1 menit 30 detik. Lanjut di segmen 4, game ketiga dengan durasi total 9. Di segmen 5, game final dengan total durasi ada 12. Di segmen 6, pengumuman dan penutup itu ada 3 menit 15 detik untuk durasi. Untuk lembar kerja penata kamera, melakukan pengarahan dengan sutradara tentang konsep yang akan dilakukan dalam membuat video atau foto. Melakukan koordinasi dengan K-Grip untuk membahas teknis hingga konsep visual dari video yang dibuat. Melakukan uji coba terhadap teknis dan peralatan kamera yang akan digunakan dalam produksi. Pada tahap produksi, tugasnya adalah melakukan beragam rekaman visual secara teknis sesuai dengan arahan dari DP atau Direktur Produksi, terus berkoordinasi dengan para kru kamera untuk melakukan tugasnya masing-masing, menjaga dan memelihara peralatan kamera agar tetap bisa digunakan dengan baik. Untuk setlistnya ada wide, MF, segmen pertama ada wide. Untuk opening, di segmen kedua ada medium shot. Itu untuk bagian shotnya ada medium zoom, terus long shot, medium close up, dan medium long shot. Untuk di segmen ketiga, shortlistnya ada medium shot, long shot, sama medium long shot. Segmen 4 ada medium shot, medium close up, long shot, medium long shot untuk game ketiga. Di segmen 5 ada medium shot, long shot untuk bagian yang game final. Di segmen 6 ada medium shoot, long shoot, dan wide. Itu divariasi. Itu buat di pengumuman dan closing. Ini ada pakai 4 kamera. Kamera pertama untuk penonton, kamera kedua kiri panggung, kamera ketiga untuk di bagian depan, kamera 4 untuk nangkap reaksi dan permainan. Untuk spesifikasi kameranya ada Panasonic HT-X1500. Untuk lembar kerja mata cahaya itu menyoroti full, menciptakan suasana, mendukung pergantian segmen, estetika visual. Lembar kerja Audioman itu ada melibatkan pengaturan dan desain suara dalam produksi, baik itu film, televisi, atau musik, untuk mendukung cerita atau pesan yang ingin disampaikan. Mata suara berperan penting dalam memastikan kualitas audio, mulai dari perekaman suara hingga pencampuran dari mastering, sehingga suara yang dihasilkan dapat memperkuat visual dan pengalaman penonton. Untuk bagian artistik, itu menciptakan tampilan keseluruhan desain yang ada dalam cerita, termasuk set, properti, tata letak, warna, dan suasana yang mendukung narasi. Breakdown tata artistik ada bel meja, mic wireless, tripod mic, meja untuk tim, dari 3, meja untuk final, LED kecil untuk meja tim, properti untuk panggung, papan hadiah simbolis, wadah kocokan hadiah karena nanti kita ada kocokan setiap selesai game, terus kertas kecil buat kocokannya. Untuk breakdown kostum hostnya seperti ini, warnanya colorful, tapi tidak terlalu ngejreng. Untuk kostum peserta juga sama, temanya masih colorful. Ini untuk perempuan atau laki-laki. Untuk contoh warna kostumnya.
Terus ada floor plan-nya seperti ini, dan gambaran panggungnya seperti ini. Untuk editor, ini ada konsepnya menerima dan memeriksa footage dari produksi, menyusun timeline awal sesuai naskah atau arahan sutradara, memotong dan merangkai adegan sesuai alur cerita, menambahkan musik, efek suara, dan voice over, berkoordinasi dengan sutradara untuk hasil editing akhir. Dan terakhir ada kesimpulan, program Seru-Seruan You adalah program TV game show yang seru dan sangat cocok untuk ditonton oleh seluruh masyarakat dari semua kalangan, terutama dengan tujuan menghibur di sela-sela istirahat dari aktivitas dan dapat menjadi salah satu program game show televisi yang disukai oleh masyarakat. Sekian presentasi distro program non-drama, televisi non-drama dari saya. Soalnya Mama. Terima kasih, Pak.